Oke teman-teman, jadi di sini itu aku mau ngetes dulu si laptop ini, Advance Soulmate ini ya, Soulmate yang udah pernah kita review. Di sini itu udah mau 2 tahun nggak pernah aku ganti pastanya dan aku pakai terus ini buat kerja. Dan kita lihat di sini dengan pasta bawaannya. Ini aku coba di AIDA 64 ya di sini. Kalian bisa lihat di sini itu CPU-nya itu ada di 67. Ini lagi idle, itu lagi idle banget gitu. Jadi ya kayaknya nggak ada terlalu banyak aplikasi itu, nggak ada terlalu banyak aplikasi. Coba ini aku matiin dulu yang WPS aku matiin. Nah ini biar aja. Dan malah bisa nyentuh sampai 70 untuk idle 60-70 di ruangan ber AC. Ruangan ber AC dimana kalau kita lihat suhu ruangannya 29, lumayan dingin lah ya untuk ruangan. Maksudnya AC ruangan sejuk lah gitu, bukan dingin, tapi ya bisa dapat di 67 sama 69 derajat. Jadi ini lumayan tinggi ya, lumayan tinggi gitu. Dan ini laptop nggak punya kipas gitu, jadi dia pakai passive cooling. Nah, jadi ini kita akan bongkar dan aku bakal liatin setelah 2 tahun gimana kabar pastanya gitu. Nah, ini aku udah punya pasta yang bakal ku ganti untuk si laptopnya ini gitu. Jadi langsung aja kita bongkar. Oke, jadi ya di sini itu aku baru aja mau yang namanya itu shutdownin ya kan. Jelas dong, kan mau kubongkar gitu kan. Heatsink CPU-nya mau kubongkar. Nah, cuman ternyata update Windows-nya kambing. Makasih nih kocok gitu kan. Aku lagi mau bikin video nih, kok kamu malah update tiba-tiba. Makasih banget loh. Oke, nah jadi ini udah mati ya, ini benar-benar udah mati. Langsung aja kita tutup. Ini bautnya sebenarnya udah aku buka sih sebenarnya tadi ya, udah aku lepasin bautnya. Nah, jadi ini langsung aja kita buka. Bukanya itu gampang kalau kalian nggak ada itu apa kayak yang pengupas atau apa itu pasti kalian dari sini nih bukanya nih. Ya bagian sini pelan-pelan. Nah, sampai yang ini keangkat. Baru pakai kuku aja kayak gini. Kalau kalian punya kartu nama atau apa gitu. Nah, kalau kalian kuku kalian lumayan panjang bisa kayak aku ini ya, giniin. Nah, dan bagian sini tinggal di congkel dikit-dikit aja. Nah, udah kebuka. Jadi ini tuh passive cooling ya, bisa kalian lihat ini tuh di tempel kayak plastik anti panas gitu. Tuh. Jadi di ini tuh benar-benar nggak ada kipasnya sama sekali. Tuh, bisa dilihat. Nah, lalu di sini bentar aku taruh dulu penutupnya. Di sini kalau kalian lihat tuh pasif coolingnya tuh cuma dari sini doang nih, dari sini doang coolingnya tuh. Jadi nggak ada kipasnya ya. Karena kita mau ganti pastanya, jadinya kita harus ngebuka sih sisinya ini. Karena aku juga mau tahu gitu. Ini dalamnya apa sih gitu. Dan kalau kalian yang misalnya penasaran juga, di sini tuh ada bagian antena. Untuk antena wifi-nya. Dan kalau misalnya untuk wifi itu kan biasa laptop itu dia jalar ke luar ke bezel sini, bukan ke bezel, ke engsel. Habis itu dia ke bagian layar gitu. Untuk kapasinya lah. Tapi kalau di sini dia itu di bawah sini tuh. Di sini tuh. Ya di sini untuk antenanya. Di sini juga ada satu lagi tuh. Jadi untuk wifi dan juga untuk bluetoothnya itu ada di bagian keyboard. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kalian mau jaringannya lumayan oke, ya jangan terlalu ditaruh barang atau penghalang gitu lah di bagian palm rest-nya gitu. Nah, kalau ada yang komen kan, oh itu baterainya nggak dilepas apa segala macam. Nih, gue lepas nih baterainya nih. Ini baterai dilepas ya kan. Dan gue akan langsung buka ini. Baterai udah dilepas, jadi ini nggak bakal ada lagi listrik yang akan tiba-tiba mungkin nyalain si laptopnya. Nah ini ada 4 baut nih. Baut ini ku taruh di sini aja biar nggak kelupaan atau biar nggak kecampur sama yang di sini. Nah kita
buka keempatnya. Dan bagusnya lagi dia selain ngedinginin heatsink buat si heatsink buat si CPU prosesornya, dia itu juga nge-cover untuk antena. Dan aku nggak tahu eMMC-nya gimana, soalnya eMMC itu banyak bentuknya. Ada yang langsung ditanam, ada juga yang bentuk fisiknya yang kayak M.2 gitu loh, tapi bukan M.2 sih dia ininya untuk konektornya, cuman ya dia tuh hitungannya eMMC bukan SSD. Itu ada, dan itu seingatku ada di Steam Deck tuh, di konsol Steam Deck tuh. Aku nggak tahu nih Advanced Solmed dia ini tuh apakah pakai eMMC yang fisik yang bisa dilepas pasang atau dia itu pakainya yang tanam. Nah, ini kita akan lihat the moment of truth, dan ternyata tanam ya. Di sini tuh tanam ya, pakainya tanam, dan ini tuh juga kayaknya lempengan ini juga ngebantu ngeredam panas si heatsinknya ini tuh juga ngebantu ngeredam panas si eMMC-nya gitu ya. Dan bedanya lagi tuh bagian sini, kalau ini kan kalian bisa lihat tuh kayak ada coakan atau ngegunung, yang ini tuh nempel ke bagian CPU-nya tuh. Jadi kayak ini tuh masuk gitu. Nah, sedangkan kalau eMMC-nya nggak ada, jadi mungkin kayak uap panasnya keserap di lempengan tembaganya doang gitu. Terus kalian lihat tuh ya, bersih tuh. Tuh bersih, gila. Bersih bro. Gosok lagi ya, biar makin bersih. Nah, terus bagian ini ya, copper heatsinknya ini juga kita akan bersihkan. Nah, langsung aja kita bersihkan lagi. Aduh, malah belepotan. Oh, bagian sini kayak ada lapisan khususnya gitu loh. Oke. Sebenarnya bisa jadi suhu 60 sama suhu 70 itu karena dia pakai passive cooling. Bukan pakai active coolingnya, kayak pakai aktifnya itu ya pakai kipas, sayangnya enggak. Tapi bisa jadi itu suhu normal untuk yang kalau misalnya nggak pakai passive cooling sebenarnya. Cuman diriku ini tuh lumayan pengen ya, cobalah kita ganti gitu kan. Apakah bakal meningkat performanya atau tidak gitu. Nah, itu kan kita kan nggak tahu ya. Sini pasta yang aku pakai ini pasta biasa aja. Ini tuh thermal grease, kodenya tuh ini tuh yang HF190. Nah, punyanya HF susah tuh namanya. Cuma aku pakai ini aja karena lumayan. Nah, ini aku pakai langsung aja kita taruh di sini karena ini kecil aja. Sip, lebih dari cukup di sini. Secara ini kan juga laptop dual core tuh segini ya, tuh lebih dari cukup lah. Ini malah banyak nih kayaknya. Ini kayaknya terbilang banyak anjir untuk sebuah laptop dengan passive cooling ya. Dan kalian bisa lihat aja maksudnya segini gitu, kecil gitu maksudnya. Ya mau gimana gitu. Terus kita taruh di sini. Oh anjir, ininya tanam ya. Aku baru ngeliat tuh untuk bagian si apa nih namanya, bagian antena modemnya udah kecil loh. Oke, ini udah bersih, taruh di sini. Sip, nyala ya laptopnya. Oke, laptopnya nyala dan kita akan lihat seberapa ngaruhnya ketika aku ganti pasta ini. Dan ini kan udah 2 tahun gak aku ganti ya pastanya ya. Nah, ini gimana pastanya, performanya sih. Aku mau lihat temperaturnya ya, soalnya performanya ya nggak bakal kenceng banget soalnya dual core gitu ya. Oke, jadi di sini itu seperti bisa lihat ya, di sini aku udah ngebuka si AIDA 64-nya, dan seperti yang bisa dilihat di sini yang berwarna ini
Itu tuh CPU. Nah ini biar nggak ini, ku ini aja deh. Ku unchecklist saja. Dan bisa dilihat bahwa turun ternyata. Tuh lumayan berpengaruh ya tuh. Suhunya jadi 54 sekarang. Nah, idle-nya di 54, 51. Nah, di sini. Jadi ini 73 lumayan oke sih, maksudnya. Ya ini udah di stress test loh. Ini udah di stress test, jadi ya begitulah. Jadi ya kalian bisa aja langsung ganti pastanya ya, dan beginilah kondisi si Advance Olmed setelah ganti pasta setelah 2 tahun ya tuh. Jadi ya langsung aja kita tutup acara ini. Terima kasih yang sudah datang. Sampai jumpa, sampai ketemu di video-video review gadget atau bahas gadget lainnya. Yang belum subscribe, yang udah subscribe jangan lupa di like. Bye bye.